Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Agustin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Angkatan 2024 dengan NIM 06061382429104. Baik, di sini saya akan membuat video dari tugas manajemen olahraga, yaitu mewawancarai salah satu pelatih karate di Desa Permata Baru Ogan gitu ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita wawancarai. Baik, di sini saya akan menganalisis manajemen olahraga pada cabang olahraga karate di bawah binaan Sensei Amel di Desa Permata Baru Ogan Ilir. Mungkin Sensei perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, pelatih Kabupaten Ogan Ilir dan pelatih Judo Desa Permata Baru, tingkatan dan 4 Sindoka nasional. Sensei, mungkin di sini saya akan menanyakan tentang seputar karate ini, manajemen olahraga. Pertanyaan pertama itu gimana perencanaan atau planning mulai dari latihan dan persiapan pertandingan di karate? Oke, siap. Untuk perencanaan kegiatan cabang karate ini, perencanaan kami itu serangkaian proses untuk menuju metode pelatihan, menyangkut latihan dasar atau kihun, latihan kata. Latihan kata itu lebih kepada jurus, latihan komite lebih kepada pertarungan. Mungkin misalnya untuk materi perencanaannya dan untuk perencanaan persiapan kejuaraan itu, persiapan itu kita lebih kepada konsisten latihan, di mana ditentukan hari-harinya, mungkin dalam seminggu itu 3 kali pertemuan untuk persiapan kejuaraan. Mungkin itu saja. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana pengorganisasian cabang olahraga karate ini? Organisasi dalam karate ini adalah lembaga pembinaan atau lembaga pengaturan di dalam kegiatan cabur karate. Dalam kegiatan cabur karate ini ada struktur itu WKF, itu World Karate Federation, itu internasional. Terus untuk PORKI, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, ini yang ada di Indonesia. Yang di bawah naungan PORKI ini ada perguruan-perguruan yang bermacam aliran, yaitu aliran itu ada beberapa aliran, itu Shotokan, Shitoryu, Wadoryu, dan Shinryu. Mungkin itu aliran di bawah naungan PORKI. Pertanyaan yang ketiga itu gimana sih pelaksanaan dalam cabang olahraga karate ini agar pelaksanaannya itu sesuai dengan planning atau perencanaan awal tadi? Untuk pelaksanaan yang mungkin kembali ke tahap perencanaan, kita mempersiapkan atlet, untuk mempersiapkan mungkin ada pertandingan-pertandingan, itu kita harus latihan konsisten, dikonsistenkan kepada kategori masing-masing, yaitu kalau atletnya di bidang kata ya kita fokuskan latihannya di bidang kata, kalau atletnya di bidang komite kita fokuskan di bidang komite. Dan juga persiapan ini menyangkut itu ada kata pergu dan kata perorangan, komite pergu dan komite perorangan. Jadi harus kita siapkan dengan latihan yang konsisten. Itu saja. Kalau untuk latihannya sendiri itu seminggu berapa kali? Kalau kita latihan untuk persiapan kejuaraan itu dalam seminggu itu ada kadang-kadang 3 kali seminggu, dan kadang-kadang kalau sudah mendekat itu lebih sering latihannya. Mungkin dalam seminggu itu 4 kali. Adapun mungkin tiap hari ya. Berarti seminggu full. Ya, ada itu untuk persiapan. Untuk persiapan
ringan. Kalau untuk persiapan latihan itu kami latihannya 2 kali seminggu. Itu tiap hari apa aja? Tiap hari Minggu sama hari Rabu. Untuk latihan di dojo ya. Untuk latihan di dojo itu 2 kali seminggu. Kalau untuk eskul itu sekali seminggu. Sekali seminggu. Jadi bisa meminta waktu dengan kepala sekolah untuk latihan tambahan itu boleh. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Sensei, apa saja pengawasan untuk klub karate yang Sensei pegang saat ini untuk pengawasan latihan dan pertandingannya? Kalau untuk pengawasan latihan itu lebih kepada anak-anak ini di latihan kepada kyuhunnya, lepas itu tekniknya, lepas itu fisik. Jadi kalau untuk latihan di dojo itu kepada lebih fokusnya itu di kyuhun dulu, teknik dasar. Jadi kalau teknik dasarnya mereka bisa menguasai, insya Allah kepada untuk melanjutkan teknik kata atau komitenya bisa lebih cepat mempelajarinya untuk teknik-teknik yang lain. Untuk untuk pengawasannya itu lebih kepada untuk misalnya kecederaan kan. Jadi untuk anak-anak itu sama junior sama senior itu porsinya dibeda-bedakan, berbeda, tidak sama. Mungkin saja. Misal di kejuaraan Sensei, terus targetnya itu tidak sesuai, langkah apa yang Sensei ambil ketika latihan berikutnya untuk menghadapi perlombaan setelah yang pertama tadi? Langkah yang kami ambil itu observasi lagi ke atletnya, kesalahan apa misalnya disalahkan, ya itu akan kita bicarakan di waktu latihan untuk perbaiki teknik-teknik mereka. Jadi kita mengoreksi teknik apa yang kurang di atlet itu. Jadi untuk kedepannya ya kita fokus ke mungkin penekanan teknik untuk kekurangan tadi. Mungkin lebih banyak lagi belajarnya, banyak lagi latihan. Jadi mungkin kekalahan itu tidak kepada downnya atlet. Jadi lebih kepada memotivasi lagi untuk atlet ke depannya biar bisa memperbaiki diri yang akan datang. Terima kasih Sensei. Baik, mungkin itu saja analisis manajemen olahraga di cabang olahraga karate di bawah binaan Sensei Amel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains